5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, Daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Wah, ada badutnya adik-adik. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 atau pukul 3 sore sampai pukul 9 malam atau pukul 21. Pagi hari Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi juga tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Adik-adik di sini penghibur ya melalui badut ini itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yang menggunakan jasa karena tidak menghasilkan barang apapun adik-adik. Adik-adik, di sini ada percakapan antara Edo dan teman-temannya. Yuk kita dengar bersama-sama. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu bersama-sama. Adik-adik coba amati gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini adalah tentang produksi buku. Nah, produksi buku jika bukunya sudah diproduksi, maka buku itu akan disalurkan melalui kegiatan yang namanya distribusi kepada distributor nih adik-adik. Nah, dari distribusi akan ada konsumsi buku. Nah, di sini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Adik-adik, apakah kalian masih ingat penjelasan Kak Citra pada pembelajaran sebelumnya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, di sini ingatkah kalian tentang macam-macam kegiatan ekonomi? Mari kita ingat kembali tentang kegiatan ekonomi yang terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba adik-adik mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Adik-adik, apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Masih ingatkah kalian? Nah, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah pelaku dari kegiatan produksi ini. Jadi produsen itu adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa.
Lalu apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Sedangkan distributor adalah orangnya, adalah pelakunya. Ya, pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Nah, di sini konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Masih ingat ya adik-adik ya tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, produsen, distributor, dan konsumen. Adik-adik, dari gambar ini nih, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik ayo mengamati ini? Nah, ini kegiatannya apa? Oh, pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, itu buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, toko buku ini bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan bisa menggunakannya untuk belajar adik-adik. Dalam memproduksi sebuah buku, seorang produsen itu melibatkan banyak pekerja. Di antaranya pasti ada penulis buku. Lalu ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetaknya, ada yang menjilidnya, ada yang menata bukunya dalam kardus, lalu ada sopir yang mengantarkan bukunya ke toko-toko buku dan lain sebagainya. Nah, adik-adik coba pilih salah satu pekerjaan yang ada di produksi buku tersebut. Kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut ini, atau kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Kak Citra akan memberi contoh. Misalnya, pekerjaan yang Kak Citra ambil dari produksi buku ini adalah sebagai penulis bukunya. Nah, syarat untuk menjadi seorang penulis buku antara lain: 1. Memiliki keterampilan menulis yang baik. Lalu yang kedua, memiliki pengalaman yang luas. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang mendalam. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Adik-adik, buku itu merupakan sumber ilmu loh. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala pengetahuan kalian. Berbicara mengenai pelajar nih, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Kota dengan julukan kota pelajar adalah kota Yogyakarta atau Provinsi Yogyakarta, adik-adik. Kota Yogyakarta ini memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran kedua, adik-adik sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adatnya. Tak hanya itu, kota Yogyakarta ini juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekali sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ada di Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara adik-adik, datang ke Yogyakarta itu untuk belajar. Nah, adik-adik, tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Nah, perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Nah, selain UGM masih banyak lagi loh perguruan tinggi di Yogyakarta. Misalnya Universitas Negeri Yogyakarta,
Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau sebagai guru. Bagaimanakah karakteristik pelajar di kota Yogyakarta? Saat ini daerah di Yogyakarta ini sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Nah, oleh karena itu karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta ini beragam adik-adik. Di sekolah, setiap pelajar itu harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal, para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan itu adalah karunia Tuhan adik-adik. Perbedaan itu malah jangan menjadi pemecah belah, tapi itu semua karena karunia Tuhan. Malah kita harus saling menghormati. Nah, perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh nih adik-adik, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kerja bakti itu. Amatilah gambar berikut ini adik-adik. Apakah gambar tersebut menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ini? Ini gambarnya adik-adik. Menurut kalian mereka sedang apa ya? Ya, mereka sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Lalu apa ya keragaman karakteristik dari gambar anak-anak berikut ini? Nah, di sini adik-adik terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ya, ada anak yang berkulit gelap, ada juga yang berkulit putih, lalu ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting ya. Mungkin ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung. Tapi meskipun berbeda fisik mereka, berbeda warna kulit mereka ini tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Adik-adik, kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keberagamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Ada teman yang berbeda agama pula. Nah, ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal yang berbeda. Bagaimana kamu menyikapi karakteristik di sekolahmu itu? Nah, adik-adik, cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Nah, kita itu harus mau menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan secara fisik, secara agama, maupun secara asal daerah. Jadi kalian harus mau berteman dengan semuanya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta itu beragam. Ada daerah dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pesisir, ada kota, dan ada desa. Nah, di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Di antaranya ada Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Nah, penduduk Yogyakarta itu sering menyebut sungai itu dengan kata kali. Nah, Kali Gajah Wong itu artinya Sungai Gajah Wong adik-adik. Nah, Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota di Kecamatan Kota Gede. Nah, panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17, kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil atau sungai kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit sekali.
Nah, di sini ada cerita tentang Kali Gajah Wong. Yuk kita simak adik-adik asal usul nama Kali Gajah Wong, cerita dari Yogyakarta. Hari itu Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamainya Kyai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih, rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kyai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kyai Dwi Pangga atau si gajah ini ya seperti anaknya sendiri. Tak heran Kyai Dwi Pangga ini amat patuh kepadanya. Suatu hari Ki Sapawira tak bisa memandikan Kyai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya. Rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong kepada adik iparnya Ki Kerti Pejok, ya Pejok atau Pejok ya ini ya, untuk menggantikan memandikan Kyai Dwi Pangga tadi adik-adik. Kerti, tolong aku ya. Aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini, kata Ki Sapawira. Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku, jawab Ki Kerti Pejok ini. Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya, jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok ini mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia lalu berangkat ke sungai untuk memandikan Kyai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti ini mengajak Kyai Dwi Pangga atau si gajah ini mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. Gajah gendut, kau mau makan kelapa? Tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa kepada Kyai Dwi Pangga. Kyai Dwi Pangga ini menangkap kelapa itu dengan belalainya adik-adik. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. Sekarang aku sudah kenyang kan? Kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi, kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kyai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti ini melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kyai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke keraton ya. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kerti kepada Ki Sapawira adik-adik. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah ini sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kerti. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kerti Pejok ini menjemput Kyai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kerti ini bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam?
Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Lalu Ki Kerti ini menuntun Dwi Pangga ke hilir sungai adik-adik. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana, masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa, kata Ki Kerti sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti ini berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba adik-adik dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kerti ini dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kerti. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kerti dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kerti tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka. Ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong itu berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Diambil dari dongengceritarakyat.com. Wah, bagus sekali adik-adik ya ceritanya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ya, tokohnya ada Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga atau gajah tadi ya, Ki Kerti dan Sultan Agung. Apakah ada tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut? Siapakah tokoh itu? Nah, adik-adik ingat kembali ya, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat, tokoh yang tidak baik, sedangkan protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, di dalam cerita ini, tokoh yang diceritakan ini yang protagonis adalah Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kerti dan Sultan Agung. Mengapa mereka baik? Ya, Ki Sapawira ini suka merawat binatang, ya kan? Kalau Kiai Dwi Pangga si gajah ini apa? Patuh, manut, nurut begitu ya dengan majikannya yaitu Ki Sapawira dan Ki Kerti. Walaupun Ki Kerti ini hanya menggantikan. Lalu Ki Kerti ini juga baik adik-adik karena mau membantu kakaknya yang sedang sakit untuk memandikan gajah. Sultan Agung juga baik karena apa? Menghargai, mengenang gajah dan Ki Kerti ini yang sudah hanyut dengan memberikan nama pada sungai tersebut yaitu Kaliwong tadi ya adik-adik ya. Nah, di sini semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.